Belanda akan selalu mengingat kejadian-kejadian pahit yang mereka harus lalui selama mendaratkan pasukannya di Pulau Bali atau Pulau Dewata. Salah satu tokoh yang menonjol dan sangat diperhitungkan oleh Belanda waktu itu adalah I Gusti Ngurah Rai. Dalam cerita ini, kami akan membahas pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Untuk itu, selamat menyaksikan. Inilah wajah-wajah tentara Belanda yang memasuki Pulau Bali. Namun, mereka cukup tercengang dengan perlawanan yang akan dilakukan oleh I Gusti Ngurah Rai. Untuk itu kita akan membahas profil I Gusti Ngurah Rai dari beliau lahir sampai gugur sebagai pahlawan bangsa. Langsung saja kita masuk ke cerita. I Gusti Ngurah Rai adalah salah satu pahlawan Bali yang banyak dikenal terutama dalam perannya pada Perang Puputan Margarana. Namanya banyak dikenal sebab menjadi nama bandara di Pulau Bali atau Pulau Dewata. Pada 104 tahun silam, tepatnya tanggal 30 Januari 1917 di Badung, I Gusti Ngurah Rai lahir ke dunia. Ia merupakan anak dari seorang camat Petang, I Gusti Ngurah Palung dan I Gusti Ayu Kompiang. Beliau tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, beliau kemudian bergabung dengan Sekolah Kadar Militer Prayoda Bali di daerah Gianyar, Bali. Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps of Flying for Reserve Officers (Zoro), Magelang, dan pendidikan artileri Malang. Setelah kabar Indonesia merdeka pada tahun 1945 akhirnya sampai di Bali, BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil, di mana beliau sebagai komandannya. Sebagai komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat, di mana saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kembali dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Dalam kondisi ini, Ngurah Rai sudah berada di Bali dan telah kembali dari Yogyakarta. Sebanyak kurang lebih 2.000 pasukan dengan persenjataan lengkap dan sejumlah pesawat terbang yang berhasil dihimpun Belanda telah siap berperang menyerang Ngurah Rai dan pasukan kecilnya. Adapun latar belakang pertempuran Ngurah Rai dengan pasukan Belanda. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan kekecewaan Ngurah Rai atas hasil dari perjanjian Linggarjati antara Belanda dan pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Bali diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur atau wilayah Bali lebih tepatnya adalah tetap milik Belanda.
bersama pasukan Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai, pada tanggal 18 November 1946. Pasukan Ciung Wanara yang dipimpin Ngurah Rai ini menyerang daerah Tabanan, Bali, yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkapnya menyerah begitu saja. Hal ini memicu Belanda untuk membalas pertempuran lebih sengit dan mengarahkan kekuatannya yang ada di seluruh pulau Bali dan Lombok untuk membalas perbuatan I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran antara pasukan Ngurah Rai dan Belanda terus terjadi meski beranjak malam. Pasukan Ciung Wanara dari I Gusti Ngurah Rai menjadi terdesak ke wilayah terbuka di area persawahan dan ladang jagung di kawasan daerah Kelaci, Desa Marga. Ngurah Rai lalu mengeluarkan perintah puputan atau pertempuran habis-habisan. Menurut pandangan pejuang Bali itu, lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Akhirnya, I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur dalam pertempuran habis-habisan itu yang dikenal dengan Perang Puputan Margarana. I Gusti Ngurah Rai gugur sebagai kesatria di usia 29 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Margarana, daerah Tabanan, Bali. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, setiap 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Pemerintah lalu menganugerahkan bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta untuk I Gusti Ngurah Rai. Pada tahun 1975, pemerintah menetapkan I Gusti Ngurah Rai sebagai pahlawan nasional. Hingga kini namanya diabadikan dalam nama bandara di Bali. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya demi kemerdekaan Indonesia, wajah I Gusti Ngurah Rai pernah diabadikan dalam pecahan uang 50.000. Terima kasih para pahlawan karena telah berjuang memerdekakan negeri ini. Tak lupa kami berdoa semoga selalu dalam keadaan damai di sisinya. Nah, demikianlah pemirsa cerita singkat tentang I Gusti Ngurah Rai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.